Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada, kembali kita berjumpa dalam renungan dan doa malam. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Clara Christina, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Allah sumber hikmat menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga kami mampu melakukannya. Urapi hamba-Mu yang memperkatakannya, urapi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada untuk juga mampu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga bersama-sama kami sebagai hamba-hamba Tuhan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Firman Tuhan hari ini menurut Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Senin 29 Maret 2021. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Di bawah dua judul, Yesus diurapi di Betania dan persepakatan untuk membunuh Lazarus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Sebuah keluarga, Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus datang mengunjungi mereka, menyambutnya dengan syukur dan sukacita, membuat sebuah perjamuan. Ketika orang Yahudi membuat sebuah perjamuan untuk seorang tamu, artinya mereka benar-benar menghargai dan menghormati tamu tersebut. Yesus memiliki tempat yang istimewa di dalam hati Maria, Marta, dan Lazarus, sehingga rumahnya terbuka untuk Tuhan dan perjamuan itu diadakan. 3 orang di dalam keluarga ini sama-sama melayani Kristus, melayani Yesus dengan cara mereka masing-masing. Marta, ia melayani dalam perjamuan. Ia menyediakan segala yang diperlukan dalam perjamuan itu. Ia mempersiapkan keadaannya, ia mempersiapkan situasinya. Ia juga tentu saja menyediakan hidangan makan minum yang akan ia hidangkan bagi Yesus. Marta memberikan segala sesuatu yang bisa ia kerjakan, segala sesuatu yang mampu ia lakukan. Bagiannya ia kerjakan demi mempermuliakan Kristus, demi menyembah Kristus, demi memberikan sesuatu untuk perjamuan di mana Yesus ada di sana. Dan Lazarus, seperti yang kita ketahui, Lazarus adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematiannya. Lazarus memberikan dirinya sebagai kesaksian bagi semua orang, sehingga semua orang mengikuti Kristus. Lazarus memberi dirinya karena ia telah menerima hal yang luar biasa. Ia telah diberikan mujizat luar biasa dari Tuhan, sehingga akhirnya ia memberi dirinya untuk melayani dan hidupnya menjadi saksi demi kepujian dan kemuliaan nama Kristus. Maria, dalam
Pembacaan kita hari ini, Maria diceritakan mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, rambut bagi seorang perempuan adalah mahkota yang tentu saja berharga. Ketika melihat sikap Maria yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, artinya Maria menempatkan dirinya begitu rendah di hadapan Yesus dan memberikan segala kemuliaan dan hormat yang ia miliki untuk melayani Kristus. Keluarga ini memaksimalkan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan, segala sesuatu yang mereka punya untuk melayani Kristus. Bertolak belakang dengan itu, ada Yudas Iskariot. Ketika Yudas Iskariot melihat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, ia berkomentar. Katanya, kenapa minyak narwastu yang mahal harganya itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu Saudara, untuk kita ketahui 300 dinar itu sama dengan 30 juta rupiah jika diuangkan ke dalam rupiah kita saat ini. Yudas Iskariot berkomentar seperti itu bukan karena ia sungguh-sungguh memiliki hati untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin. Karena sesungguhnya firman Tuhan menceritakan dan mensaksikannya kepada kita. Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Ia sering kali mencuri kas untuk pelayanan yang dipercayakan untuk dia pegang dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Yesus. Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Yudas Iskariot bersama dengan Yesus dalam segala pelayanan dan melihat segala macam mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ternyata hatinya tidak bersama dengan Kristus. Dia memikirkan dirinya sendiri, bahkan hidup dalam kemunafikan. Berkomentar sepertinya ingin berbuat baik, tetapi sesungguhnya ia ingin menggunakan kesempatan itu. Jika minyak narwastu itu dijual dan uangnya didapatkan dan tentu saja itu akan disimpan ke dalam kas yang dipegangnya, ia akan memiliki kesempatan untuk mempermainkan uang itu demi kepentingannya sendiri. Yudas Iskariot dekat dengan Yesus, mengikuti Kristus, terlihat sepertinya selalu melayani bersama dengan Yesus, tetapi hatinya tidak untuk Kristus. Selain Yudas Iskariot, juga ada imam-imam kepala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus dimanapun saudara berada, imam-imam kepala ingin membunuh Yesus. Dan dalam bagian firman Tuhan hari ini dikatakan mereka juga akhirnya ingin membunuh Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus banyak orang menjadi pengikut Kristus, dan itu memberikan mereka kerugian. Mereka merasa dirugikan. Mereka merasa kehilangan umat yang seharusnya menjadi pengikut mereka, yang selama ini bersama-sama dengan mereka mendengarkan ajaran mereka, kemudian berbalik tidak lagi menjadi pengikut mereka, tetapi menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, imam-imam kepala adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Imam-imam kepala adalah orang-orang yang mengajar tentang Taurat. Mereka juga tentunya mengajar tentang Mesias. Mereka terlihat saleh di hadapan banyak orang Yahudi. Mereka menjadi pemuka agama, dihormati dan disegani. Tetapi ketika mereka kalah pamor dengan Yesus, ketika Yesus mendapatkan kemuliaan dan kehormatan diikuti oleh banyak orang, mereka merasa rugi dan tidak senang dengan keadaan itu. Mereka memang memberitakan tentang Mesias, tetapi hatinya tertutupi dan tidak mampu melihat bahwa sesungguhnya Mesias yang mereka beritakan telah datang di dalam Yesus Kristus. Karena mereka berusaha untuk mencari kepentingan dan kemuliaan, keuntungan bagi diri mereka sendiri dalam pelayanan yang mereka lakukan selama ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun saudara berada,
Hari ini kita telah mengenal tentang sebuah keluarga, Maria, Marta, dan Lazarus, juga melihat tentang Yudas Iskariot dan imam-imam kepala. Siapa kita hari ini? Bagaimana perasaan kita saat melayani Tuhan? Apakah penuh dengan ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, berusaha memberikan yang terbaik, berusaha memaksimalkan segala yang ada pada kita untuk kita berikan bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan seperti yang Marta, Maria, dan Lazarus lakukan dalam kehidupan mereka? Atau kita bersembunyi di balik pelayanan kita? Kita bersembunyi di balik kesalehan penampilan kehidupan kita. Kita bersembunyi di dalam keaktifan kita dalam hidup bergereja. Semoga saja kita semua adalah Maria, Marta, dan Lazarus masa kini yang memberi diri untuk melayani Tuhan, yang memberi diri untuk kemuliaan namanya. Tidak merasa rugi, malah merasa untung karena telah memberikan segala yang kita punya bagi Yesus. Tuhan memberkati dan menolong kita mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan di penghujung hari. Kiranya Allah menolong kami dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia untuk mengerti kehendak Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, tolong kami ya Allah, sehingga dalam hari-hari hidup kami berusaha untuk menjadi Maria, Marta, dan Lazarus yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas panjang hari ini kami merasa Allah beserta dengan kami. Istirahat malam kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi hidup kami, menjaga dan melindungi hidup rumah tangga. Dan biarlah kehidupan keluarga kami mempermuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang bisa kami lakukan. Ini kami, ini hidup kami. Dan segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang kami bisa, semua yang kami mampu, kiranya itu dapat kami gunakan untuk mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami menyerahkan tidur malam hari ini, menyerahkan aktivitas esok hari, menyerahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.